Halo semua, selamat datang kembali di channel Love Stories in Fantasy bersama saya, Lovinata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hei Bang, Pak Rohman. Gimana? Ya, apanya? P21 ini seperti apa? Ya, sesuai perkiraan kita kan, bahwa memang berkas ini dipaksakan untuk disidangkan. Artinya dari 4 berkas itu, yang diterima kejaksaan hanya 2. Untuk yang lainnya seperti apa, Pak? Ya saya dengar, ya mungkin masih menunggu perkembangan hasil persidangan ini. Nah, ini kan hingga saat ini barang bukti belum ditemukan. Betul. Menurut kuasa hukum seperti apa tanggapannya dan untuk melawan pengadilan seperti apa nanti? Ya, jelas begini, ini kan pasal 340 ya, ada pembunuhan dan yang pasti alat yang digunakan itu harus dijelaskan. Ya. Dan memang sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas hari kemarin, bahwa alat bukti itu memang tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan, sehingga masih ragu pihak kepolisian menetapkan alat bukti yang digunakan. Ini lucu saja ketika Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan bahwa ada kesulitan, tetapi berkas ini akhirnya limpah juga di kejaksaan. Atau mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini, ya tanggal 15, jadi mungkin ini dipaksakan untuk disidangkan. Jadi pihak kuasa hukum menilai ini dipaksakan, Pak? Ya jelas, ini saya dapat surat dari Kompolnas per hari kemarin, kami dapat surat dari Kompolnas, ada penjelasan dari pihak Kompolnas. Saya kasih tahu ya ke teman-teman. Siap. Ini dari Kompolnas, itu juga ke kami dari Kompolnas, ya kan? Ditandatangan Pak Beni Momoto langsung. Saya lihat Pak Beni Momoto langsung ditandatangan. Oh, ini, Pak. Nah, saya jelaskan di sini, ada kesulitan-kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas, ya kan? Selamatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP ini. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Yang kedua, di dalam TKP tidak ada CCTV. Pelaku diduga memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam bidang ITE forensik dan atau kriminal forensik. Kemudian pelaku merusak TKP dengan cara menyiram air, membersihkan alat basah. Kemudian belum didapat sampel DNA pembanding. Nah, ini pendek. Belum ditemukan benda yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kekerasan kepada korban. Ini jelas keterangan dari Kompolnas kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Beni Momoto bahwa Polda Jabar tidak menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Jadi bagaimana ini berkas sampai P21 di sini? Jadi teman-teman tanya aja ke jaksa nanti. Dari strateginya seperti apa, Pak? Dari klien dan juga klien abang lain? Kalau masalah strategi nanti dari persidangan ya. Jadi yang paling pasti kita masih konsisten mengelak atau membantah semua tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, termasuk nanti yang didakwakan oleh pihak jaksa. Karena memang jelas, misalnya di sini penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aiki dan Abi pun dijelaskan di sini bahwa saksi yang memerankan itu adalah keluarga-keluarga dari pihak korban. Bu Yeti, Lilis, Ibu Ida kalau tidak salah. Itu hanya berdasarkan keterangan itu saja. Sementara kita yakin mereka itu tidak ada di TKP. Ya kecuali kalau mereka ada di TKP ya lain cerita. Itu di sini dijelaskan dari surat dari Kompolnas itu bahwa penetapan Bu Mimin, Ariki dan Abi itu didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang itu. Jadi yang mungkin secara kuantitas itu terpenuhi, secara jumlah saksi barang bukti itu terpenuhi. Tapi keterangan yang disampaikan kita belum tahu. Makanya teman-teman nanti kita uji di persidangan apa keterangan saksi itu sebenarnya. Ini keterangan Kompolnas, bukan keterangan saya. Saya dapat dari ini tertanggal 29 Januari kemarin Kompolnas. Jadi bukan keterangan saya. Kondisi seperti ini yakin menang, Bang? Begini saja, kita yang namanya hukum kan harus dibuktikan ya. Dakwaan juga harus dibuktikan. Jadi saya harap ini jadi persidangan yang paling fair, semua pihak menahan diri, semua pihak memastikan objektivitas, ya kan? Kalau dari kami ya jelas, kami akan perjuangkan objektivitas itu, meyakinkan hakim bahwa klien kami, Pak Yosef, Bu Mimin, Ariki dan Abi bukan pelaku. Ya, kalau memang sudah ada yang mengaku, mungkin itu dia pelakunya. Hanya saja dia menutupi pelaku yang sebenarnya dan menuduhkan kepada klien kami itu. Sampai hari ini kesimpulan kami tidak berubah. Pesan Pak Yosef tadi. Ya, kondisinya Pak Yosef ya cukup kurus hari ini, hampir 120 hari, ya 105 hari ya di tahanan Polda Jabar.
terus, tapi beliau optimis bahwa beliau sampai pembicaraan terakhir bahwa beliau tidak melakukan, termasuk Bu Mimin, Arigi dan Habib juga barusan ada di sekitar sini berkunjung dengan saya bahwa mereka masih bersikeras bahwa mereka membantah semua tuduhan dan itu semua karangan Danu. Dan saya sudah baca keterangan Danu waktu pra peradilan. Teman-teman harus tahu keterangan saksi Danu A, keterangan tersangkanya Z. Ya, jadi ngarang semua. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya atau divalidasi dari keterangan Danu. Keterangan Danu itu mengarang. Berarti diyakinkan bahwa Yosef itu bukan tersangka ya? Saya pastikan Yosef bukan pelaku. Ambil semuanya, biar mereka kelaparan. Ambil semuanya. Hei! Itu api dari ibu saya. Kue orang harus ganti. Ampun Menir, kami sudah tidak punya uang kontan. Saya tidak peduli. Ganti atau cukup. Pertama, Jawara, singkirkan ekstremis itu.